Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video pembelajaran videografi kelas 12. Nah, untuk hari ini kita akan mencoba membuat video overlay sederhana dengan menggunakan Adobe Premiere. Jadi, untuk hari ini silakan yang mau mencatat, yang mau menulis dan mau mempraktekkan, karena di akhir video akan dibuat tugas untuk membuat overlay video ini. Jadi, untuk saat ini silakan siapkan dulu laptopnya dan alat-alat yang digunakan untuk membuat animasi sederhana di Adobe Premiere. Jadi yang pertama yang akan dibuat adalah manajemen folder dulu. Jadi kita udah buat ya sebelumnya manajemen foldernya. Yang pertama ada video. Terus video ini isinya adalah video yang akan dibuat overlays-nya, lalu folder edit untuk kita menyimpan hasilnya. Hasil renderan akan disimpan di nomor 3 dan audio dan gambar. Jadi sebelumnya video ini overlay video ini biasanya digunakan untuk ucapan selamat ulang tahun, hari besar, terus undangan pernikahan, event, lomba dan lain sebagainya. Jadi sangat sering digunakan sekali dalam pembuatan animasi yang sederhana, terutama dalam pembuatan animasi di video overlays ini. Jadi untuk hari ini, jadi siapkan dulu semua bahannya. Kalau udah siap, silahkan kalian coba dan praktekkan. Nanti di akhir video akan dibuat tugas untuk pembuatan animasi yang sangat sederhana ini. Jadi silahkan siapkan dulu. Nah, yang pertama yang akan dibuat adalah manajemen foldernya. Jadi silahkan buat seperti ini. Ini urutannya seperti ini. Kalaupun nanti ada perubahan, paling yang nomor 3 boleh ke nomor 5 lah. Jadi tapi dasarnya adalah seperti ini. Jadi kalau kita udah punya videonya, misal yang video overlays-nya, siapkan dulu. Ini boleh download dari YouTube dan sumber lainnya yang gratis ya. Nah, edit untuk penyimpanan file nanti akan disimpan di sini. Selanjutnya untuk hasil, nanti hasil renderan juga di sini. Terus audio sudah disiapkan ya, jangan lupa, atau nanti bisa mendownload di YouTube juga, dan gambarnya. Nah, untuk gambarnya di sini akan mencoba menggunakan gambar Gundala ya, superhero pahlawan khas Nusantara ya, sangat banyak sekali di komik Nusantara. Jadi kita akan mencoba membuat Gundala ini menambahkan efek overlays yang ada pada videonya ya. Jadi akan kita coba. Jadi akan kita buat, tapi sebelum ke sana kita harus mencoba mengetahui dulu ya. Jadi untuk video Adobe Premiere-nya dan target yang akan dipublishnya kemana gitu. Boleh ke Snap Instagram ataupun feed Instagram, terus Snap WhatsApp juga ya. Jadi WhatsApp Story. Kita akan coba menargetkannya di Instagram Feeds ya. Nah, yang pertama kita akan berkenalan dulu dengan Adobe ya. Jadi secara singkat yang harus kalian ketahui, mungkin banyak sekali ya di Adobe, tapi yang akan kita bahas hanya beberapa, mungkin seperti Sequence ya, yang masih banyak belum tahu Sequence itu apa. Jadi Sequence adalah sebuah wadah untuk video dan audio yang merupakan sebuah file tersendiri. Jadi sebuah wadah nih, kalian mau bikin layar yang seperti apa, sequence seperti apa, kan ada yang ukurannya portrait, landscape, terus ada ukurannya cinematic dan lain sebagainya. Itu ada di sequence pengaturannya. Terus targetnya adalah Instagram feeds ya. Itu ukurannya kita akan buat potret, jadi 1080 pixel dikali 1350 pixel, jadi kurang lebih akan tinggi ya, akan potret. Nah, terus aspek rasionya juga di Instagram itu bisa menggunakan 4/5, 9/16 ataupun 1/1. Yang akan kita gunakan adalah 4/5 ya. Jadi ukurannya adalah 1080 kali 1350. Kalau kita udah mengetahui dasarnya dan target yang akan dibuat, silahkan kalian buka aplikasi Adobe Premiere-nya yang sudah dipersiapkan. Nah, kurang lebih Adobe Premiere-nya yang digunakan boleh menggunakan 2015, lebih disarankan, ataupun yang baru menggunakan versi 2020 ya.
Di aplikasi Adobe Premiere 2020 ini banyak sekali yang baru ya. Jadi silahkan coba, silahkan buka, silahkan kembangkan sendiri. Yang akan kita buat adalah animasi overlays yang sebelumnya udah ditargetkan ya. Yang pertama kita buat adalah new project. Jadi kalian udah pilih ya. Kita ganti ya tempat penyimpanannya dengan penyimpanan yang udah dibuat sebelumnya. Manajemen folder yang sebelumnya udah perhatikan ya. Jadi kelas 12 terus overlays video. Nah, di sini kita akan menyimpannya di edit ya. Di sini folder edit, select folder, kita ganti misal latihan overlays. Terus tempat penyimpanannya mau di mana? Silahkan ini sesuaikan. Terus rendernya di sini menggunakan GPU acceleration ataupun ada yang bisa menggunakan playback. Jadi di sini pilih yang GPU saja. Terus kita oke. Jadi untuk penggunaan Adobe Premiere juga sangat disarankan menggunakan RAM di atas 8 GB ya. Di sini menggunakan RAM yang 12 GB. Jadi mungkin kalau yang di bawah 8 GB agak sedikit lama ya loadingnya, apalagi yang masih menggunakan hard disk. Nah, ini udah tampil di work area-nya di sini. Jadi silahkan kalian setting work area-nya sesuai dengan kebutuhan masing-masing, tapi kurang lebih adalah work area-nya adalah seperti ini yang direkomendasikan. Di sini ada file manajemennya, terus ada efek, terus ada source clip-nya, terus ada program hasilnya, dan di sini ada timeline sequence-nya. Nah, di sini kita akan buat, karena kita baru membuat file baru ya, belum ada sequence-nya atau lembar kerja yang akan dibuatnya. Kita ke file, new, dan pilih sequence. Nah, tadi ukurannya itu 1080 ke sebetulnya kita bisa pilih yang mana saja. Misal yang ini ya, latihan. Nanti kita akan custom. Jadi kalau kalian agak sedikit bingung di sini, sebetulnya kalian bisa di sini nih. Jadi kalau di sini yang udah disediakan dan yang di sini yang di setting sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini yang akan dipilih adalah custom ya. Custom, frame-nya 30, lalu ukuran size-nya 1080 dan tingginya 1350. Nantinya jadi 4/5 nih otomatis. Terus sample rate-nya ganti ke 4400, audionya, terus frame-nya ini biarkan saja. Kalau sudah semuanya kita lalu ke klik OK. Kalau sudah nanti muncul timeline-nya ya. Ini kita bisa bekerja di sini, kita sesuaikan dulu. Yang pertama, kita bisa menggunakan file info yang ada di sini, ataupun kita bisa drag langsung dari file sumber yang sudah dibuat sebelumnya. Silahkan lebih enak yang mana, nyaman yang mana. Kita coba langsung drag saja ke Adobe Premiere-nya, langsung ke sini. Karena filenya sedikit ya, tidak terlalu banyak. Manajemen folder juga di sini harusnya digunakan manajemen bin-nya, tapi karena sedikit, cuman ada beberapa gambar. Kita langsung saja buat ke sini. Sebetulnya kita lihat dulu, nanti muncul di search-nya, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini adalah gambar PNG ya. Gambarnya sebetulnya kita buat dulu ya, background warna putih dengan durasi 30 detik. Pertama klik new item, pilih color. Oke. Kita pilih warna putih di sini. Oke juga warna putih. BG white misal, background warna putih. Oke. Kalau sudah, kita drag ke yang paling bawah karena akan dibuat background, nanti otomatis hasilnya putih. Dan kita buat durasi, misal durasinya adalah 30 detik. 30 detik ya. Di sini detik, menit, jam. Oke. Kurang lebih 30 detik seperti ini. Kita besar sedikit. Ke bawah sedikit.
Nah, ini udah 30 detik ya. Nah, sekarang kita coba untuk memasukkan gambarnya. Ini masukin gambar. Kita bisa dua cara ya, bisa drag langsung dari sini ke sini, ataupun bisa kita drag dari sini ke sini, sama saja. Ataupun kalau kalian ingin langsung menyimpannya di area track 2, ini track 1, track 2, audio 1, track 1. Nah, kita pindahkan dulu ke video 2. Jangan diaktifkan yang P1-nya. Nanti kita bisa langsung drag ke bawah. Nah, otomatis. Terus kita edit durasinya, samakan 30 detik. 30 00, terus oke. Kita ripple untuk merapikan. Nah, ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Kita coba scale karena ini masih terlalu kecil ya. Kita coba scale. Scale itu di mana? Ada, diklik dulu objeknya. Terus nanti ada efek kontrolnya. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan scale-nya. Kita coba scale-nya kurang lebih segini. 130. Oke. Nah, kalau sudah, ini kurang lebih jadinya seperti ini. Jadi videonya dari awal sampai akhir kurang lebih seperti itu. Nah, kita coba karena ini udah beres ya, kita tambahkan video yang sebelumnya, video overlay yang sebelumnya sudah kita download atau punya ya. Di sini ada 3, kita drag saja langsung drag ke manajemen filenya. Ini pastikan ya videonya adalah MP4. Kalau MKV tidak bisa di drag langsung ke sini, mesti di convert dulu. Nah, ini udah ada ya, kurang lebih ini videonya kurang lebih ini adalah scratch video ya. Kita akan coba drag seperti biasa scratchnya ke sini. Karena durasinya pendek ya. Kita scale dulu. Ini scale seperti biasa, ataupun kita biasa gunakan scale to frame size. Tapi seperti itu, tapi kita gunakan dulu scale yang ini. Nah, ya, kita bisa copy. Paste misal sebanyak gambar yang dibutuhkan. Seperti ini manualnya. Ini udah manual banget ya. Nah, tapi di sini kan gambarnya tidak terlihat ya. Nah, di sini kita klik yang efek yang ini, kita rubah modenya di sini opacity, blend. Kita ganti ke coba ke multiply, ke overlay, ke screen. Nah, ini ke screen nih. Ini udah pindah ya, jadi gambarnya udah. Nah, ini udah pas. Cara duplikatnya kita copy aja yang screen opacity ini. Kita copy, kita coba pindah ke sini. Paste. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi langsung, jadi kita pilih dulu. Ini bisa semuanya. Kita coba. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini adalah proses membuat overlay-nya. Silahkan kalian boleh mencoba overlay-nya sesuai dengan kebutuhan. Seperti apa kurangnya. Ini kalau sudah ya. Ini tahap pertama banget, basic banget. Selanjutnya kita tambah audionya. Audio kita udah punya sebelumnya di audio nomor 4. Ini udah ada. Ini masih bentuknya masih MP4. Gabungan audio dan video kita pindahkan ke Premiere juga. Kita paste ke manajemen filenya. Nah, ini ada 2 ya. Kalau bentuknya seperti ini ada gambar dan ada audio. Nah, untuk memisahkannya kita coba. Ini gambar untuk video only dan ini untuk audio only. Kita drag ke sini langsung. Nah, tidak terbawa. Nah, kita ke sini dulu. Nah, ini udah ada ya. Kita pindahkan. Karena durasinya ini agak sedikit mulainya belum awal, kita pindahkan ke sini. Kita potong menggunakan shortcut C.
delete. Selanjutnya kita pindahkan ke sebelah sini. Jangan lupa kita cut lagi sebelah sini, delete lagi. Karena bentuknya audio seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Ini udah ya. Ini udah. Selanjutnya kita bisa menambahkan teks. Teksnya mau boleh di atas video scratch ataupun video. Kita coba. Misal teks ada dua jenis ya, ada menggunakan grafik dan ada menggunakan legacy title. Yang akan kita buat adalah menggunakan legacy title. Kita di sini juga di folder yang ini, file yang ini, klik yang ini, pilih item, pilih legacy title, karena legacy title itu adanya di file new, terus legacy title. Kasih nama judul ataupun silahkan berdasarkan teks yang dibuat. Semakin banyak pasti semakin namanya berubah, beda. Kita sudah masuk di legacy title ya. Ini kita tinggal pilih saja teksnya. Misal di sini kita pilih teksnya. Kita tulis di sini misal hero pahlawan. Kita masukkan teksnya di teks yang udah ada, misal hero. Kita masukkan teksnya, hero Gundala. Nah, untuk agar rata tengahnya kita gunakan yang ini. Center, ini udah ya. Ini udah ada, sip. Teksnya mau di sini atau di mana silahkan sesuaikan, kita close. Ini teksnya sudah ada, kita coba drag ke yang video. Kita tambah durasi 30. 30, oke. Ini ada beres ya. Kita bisa menggunakan efek di preset yang sebelumnya udah kita punya ya. Jadi silahkan disesuaikan presetnya, efeknya. Kalau yang ada ataupun yang belum silahkan dicoba. Misal di sini ada Cunda ya, Cunda preset. Misal ada title logo Wiggly, satunya Wiggly. Kita tinggal drag saja ke teks yang sudah dibuat sebelumnya. Nah ini Wiggly-nya ini udah beres ya. Kita coba render ya sequence-nya dengan cara render in out. Tunggu sampai selesai. Ketika sudah selesai di render, nanti hasilnya bisa langsung kita lihat pada tab play di program. Caranya kita klik yang area sebelah sini, ini bisa kita pindah-pindah ya areanya. Ini sudah terpilih areanya. Kita klik yang tanda kutip, lalu kita play. Nah, kurang lebih ini bisa disesuaikan nadanya, misal ucapannya, misal lagunya selamat ulang tahun, terus gambarnya bisa overlay balon dan lain sebagainya. Jadi teksnya juga bisa kita custom ya. Jadi untuk tahap terakhir untuk merendernya, kita akan coba langsung render dengan cara klik file, lalu pindah ke export dan pilih media atau shortcutnya Ctrl+M shortcutnya. Nah, kalau sudah terpilih nanti akan otomatis muncul tab dialog untuk ekspornya seperti ini, dan kita coba ini kita pindahkan ke tempat yang sudah kita siapkan sebelumnya, ke tab yang sebelumnya sudah dibuat hasil dan save. Kalau sudah, ada dua cara, kita bisa langsung ekspor di sini dan menggunakan Adobe Media Encoder. Karena gambarnya satu, hasilnya langsung kita tunggu, ataupun kita bisa menggunakan pihak Adobe Media Encoder.
Selanjutnya kita klik export. Tunggu sampai proses encoding berjalan sampai ke 100%. Ketika sudah di-render dan hasilnya, kita bisa langsung lihat pada folder hasil. Nah, kurang lebih ini hasilnya 25 MB untuk 30 detik ya, 30 second. Jadi untuk pertemuan hari ini dan mencoba video overlays animasi sederhana ini, silahkan kalian coba dan praktekkan. Nanti deskripsi tugasnya akan ditampilkan pada Google Classroom ya. Jadi silahkan coba dan praktekkan. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Bapak tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan terus berkarya. Terima kasih telah menonton.